korupsi timah sebesar 271 triliun yang mana kasusnya ini berada di Bangka Belitung. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anjali Ramadhani sebagai moderator. Saya Josephine Sofia Triastuti sebagai pemateri. Saya Sherry Nadia sebagai pemateri. Saya Alia Maharani sebagai pemateri. Saya Buga Maratu Soleha sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan pada bagian 1 ada masalah yang akan dijelaskan oleh. Oke, pada bagian pertama itu adalah kasus Harvey Moise yang sempat geger di tahun 2004 lalu, yang merupakan kasus yang terkait dengan korupsi tata niaga timah yang kemudian menjadi sorotan publik karena dugaan keterlibatannya dalam skema kerja sama ilegal antara PT Refine Bangkatin atau RBT dengan PT Timah Tbk dan smelter swasta yang menyebabkan kerugian sangat besar. Kemudian berita kasus ini menyebut kerugian negara dalam kasus ini mencapai sekitar lebih dari 271 triliun. Meskipun nilai kerugian yang cukup besar, Harvey Moise hanya dijatuhi vonis selama 6 tahun 6 bulan penjara dan denda hanya 1 miliar serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 210 miliar. Kasus ini jelas bukan hanya soal uang, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap publik dan sistem hukum, serta dampak lingkungan secara ekologis akibat praktik tambang ilegal yang ikut disebut-sebut dalam berita. Akibatnya timbul kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat besar. Kasus korupsi timah senilai 271 triliun yang terjadi pada periode 2015 sampai 2022 ini merupakan masalah publik karena melibatkan penyalahgunaan izin pertambangan yang merugikan negara dan masyarakat luas. Masalah ini juga bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan kegagalan tata kelola sumber daya alam dan lemahnya sistem pengawasan pemerintah. Dampak yang dirasakan secara nasional mulai dari kerugian keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk pembangunan hingga kerusakan lingkungan parah di Bangka Belitung akibat aktivitas tambang ilegal. Selain itu, praktik korupsi yang disertai perlakuan istimewa seperti penjara mewah bagi koruptor yang telah menurunkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat Indonesia secara keseluruhan, terutama masyarakat lokal di Bangka Belitung yang kehilangan mata pencaharian dan harus hidup di lingkungan tercemar, serta generasi mendatang yang akan mewarisi sumber daya alam yang terbilang cukup rusak. Dengan demikian, korupsi timah menjadi masalah publik karena menyangkut kepentingan negara, kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat lokal Bangka Belitung, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Lalu menurut analisis kami, akar utama masalah korupsi timah tidak hanya terletak pada individu pelaku, tetapi juga pada struktur tata kelola pertambangan yang lemah dan korupsi secara sistematik. Berikut adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama, sistem pengawasan tambang yang rapuh dan tidak transparan. Kemudian ada korupsi kebijakan atau policy corruption. Lalu ada ketergantungan ekonomi daerah pada tambang. Lalu ada ketiadaan akuntabilitas lingkungan. Dan ini adalah kebijakan-kebijakan yang sudah ada, yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai PPLH, kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2021, kemudian ada Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2020 dan Starnas PK, lalu ada Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung. Lalu mengapa kebijakan ini tergolong tidak efektif? Yang pertama, penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten. Kemudian ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga, lalu ada kurangnya transparansi dan keterbukaan data tambang, lalu ada korupsi struktural dan kolusi pejabat pengusaha, lalu ada pengawasan lingkungan yang tidak efektif, lalu ada budaya rente ekonomi atau rent seeking. Lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data masalah dari kasus korupsi timah oleh Harvey Moise. Next. Nah, ini merupakan data usaha pertambangan PT Timah Tbk sepanjang tahun 2015 sampai di tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, ini sangat berdampak buruk bagi Kepulauan Bangka Belitung. Next. Secara lebih rinci, data yang tercantum meliputi 4 komponen besar. Yang pertama yaitu kerugian lingkungan ekologis sebesar 157 juta triliunan, yaitu kerugian akibat rusaknya ekosistem darat. Next. Yang kedua yaitu kerugian ekonomi lingkungan sebesar 60 triliunan, kemudian biaya pemulihan lingkungan, kemudian kerugian di luar kawasan hutan. Data ini bersifat pendata karena dapat dijadikan dasar untuk tuntutan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dinyatakan bertanggung jawab, baik individu seperti Harvey Moise maupun korporasi yang terlibat. Nah, ini merupakan besar kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2024. Seperti
seperti yang kita lihat bahwasannya untuk korupsi timah Harvey Moise ini yang paling besar di tahun 2024 dan bahkan mungkin bisa dikategorikan terbesar. Oke, next. Nah, selain itu di sini ada kerugian negara, total kerugiannya itu yang harus juga ditanggung negara adalah 271 triliunan sebagaimana disampaikan oleh Bambang Heros Saharjo, ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor. Oke, gambar yang bersumber dari akun Yuda Bumi menampilkan infografis yang menjelaskan skala kerugian negara akibat kasus timah. Infografis tersebut menggambarkan secara visual nilai kerugian sebesar 271 triliun yang menjadikan kasus ini salah satu skandal lingkungan dan ekonomi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Data yang disajikan dalam gambar menunjukkan bahwa kerugian ekologis mencapai Rp 157,8 triliun, mencakup rusaknya hutan, lahan pesisir, dan kawasan perairan akibat aktivitas penambangan timah ilegal. Kerugian ekonomi lingkungan sebesar 60,2 triliun merefleksikan hilangnya potensi ekonomi masyarakat yang sebelumnya bergantung pada sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata di wilayah Bangka Belitung. Sementara itu, biaya pemulihan lingkungan sebesar 5,2 triliun menunjukkan besarnya dana yang harus disiapkan negara untuk memperbaiki kembali ekosistem yang rusak. Adapun kerugian di luar kawasan hutan sebesar 47,7 triliun menggambarkan dampak sosial dan ekonomi yang terjadi di area permukiman dan lahan dan hutan yang turut berdampak oleh aktivitas tambang. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita lanjut ke bagian 2. Di bagian 2 ini ada tujuan advokasi yang dijelaskan oleh Arya Manggara. Kemudian dipersilakan. Bagian 2 itu ada tujuan advokasi. Tujuan utama advokasi ini adalah mendorong perubahan kebijakan dalam sistem tata kelola pertambangan timah nasional agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat diawasi secara publik. Berdasarkan laporan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2024, kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah yang melibatkan perusahaan Harvey Moise dan sejumlah mantan pejabat PT Timah Tbk menimbulkan kerugian negara yang ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Nilai ini merupakan salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Karena itu, kebijakan yang diusulkan adalah penerapan sistem audit digital dan pelaporan publik terintegrasi untuk setiap aktivitas eksplorasi, penambangan, dan penjualan timah di wilayah IUP atau izin usaha pertambangan yang diawasi oleh lembaga independen bersama publik. Tujuannya agar celah korupsi melalui SPK fiktif, pembelian biji timah ilegal, dan pencatatan CSR palsu seperti yang diungkap dalam dakwaan terhadap Harvey Moise tidak terulang. Yang kedua ada peta pemangku kepentingan atau stakeholders. Yang pertama, target advokasi. Target advokasi dalam kasus ini, yang pertama ada Komisi 7 DPR RI di bidang energi, riset, dan lingkungan hidup sebagai pembuat regulasi sektor tambang. Yang kedua ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK sebagai pelaksana kebijakan. Yang ketiga ada Kementerian BUMN dan PT Timah Tbk sebagai pelaksana bisnis tambang negara. Yang keempat, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai lembaga penegak hukum. Mereka memiliki wewenang langsung untuk merevisi atau memperkuat kebijakan terkait izin, pengawasan, dan sanksi bagi pelanggaran di sektor timah. B. Sekutu potensial. Yang pertama ada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI dan Transparansi Internasional Indonesia atau TII yang aktif dalam advokasi transparansi sumber daya alam. Yang kedua ada Indonesia Corruption Watch atau ICW yang kerap menyoroti korupsi SDA. Yang ketiga, Universitas Bangka Belitung atau UBB yang telah meneliti dampak sosial ekologis pertambangan timah ilegal di Bangka Barat menurut Putri pada tahun 2022. Yang keempat ada media investigasi nasional seperti Kompas, Tempo, dan Narasi yang sering mengungkap kasus pertambangan ilegal. C. Ada penentang potensial. Yang pertama, oknum pejabat dan direksi yang diuntungkan dari praktik SPK ilegal dan penyamaran CSR. Yang kedua ada pengusaha smelter atau penambang ilegal yang menikmati keuntungan tanpa izin resmi. Yang ketiga ada jaringan politik dan ekonomi lokal yang memiliki keterkaitan bisnis dengan kegiatan tambang ilegal. Menurut Sudirman Said, mantan Menteri ESDM dikutip dari Tempo.co, tahun 2024 akar korupsi sumber daya alam di Indonesia seringkali terkait hubungan patronase antara pengusaha dan pejabat publik yang mengaburkan batas hukum dan bisnis. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada rencana aksi atau taktik yang dijelaskan oleh Buma. Kalian dipersilakan. Kemudian di sini ada yang ketiga, rencana aksi atau taktik. Taktik 1, positive brief dan hearing dengan Komisi 7 DPR RI. Tim advokasi menyusun polisi brief berisi temuan dari Kejaksaan Agung dan analisis akademik dari UBB mengenai lemahnya pengawasan tata niaga timah. Dokumen ini akan diserahkan dalam forum dengan pendapat umum public hearing di DPR. Alasan menurut Transparency International 2023, pendekatan berbasis bukti
efektif menekankan perubahan kebijakan karena mendorong pertanggungjawaban publik. Kemudian taktik kedua, kampanye publik dan media sosial nasional. Timah transparan melalui kerjasama dengan media dan komunitas lingkungan. Dilakukan kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak ekonomi dan ekologi dari praktik tambang ilegal. Berdasarkan Nugroho 2018, dalam buku Publik Polisi, Dinamika Kebijakan Publik, opini publik berperan besar dalam memaksa pembuatan kebijakan bertindak responsif terhadap tekanan sosial. Taktik yang ketiga adalah pembentukan koalisi audit independen sektor timah. Koalisi terdiri dari LSM lingkungan, universitas, dan lembaga audit publik. Misalnya BPK, akademisi UBB, Walhi. Mereka memeriksa data keuangan PT Timah dan jaringan smelter untuk memastikan tidak ada penyelewengan baru. Hal ini sejalan dengan rekomendasi KPK 2023 dalam laporan kajian tata kelola sumber daya alam sektor tambang yang menekankan pentingnya multi stakeholder oversight untuk korupsi sumber daya alam. Kembali ke moderator. Oke, baik. Selanjutnya itu kesimpulan yang mana pada kasus korupsi tata niaga timah yang melibatkan Harvey Mois ini mencerminkan kompleksitas persoalan tata kelola sumber daya alam di Indonesia yang syarat dengan praktik korupsinya, lemahnya pengawasan dan ketidakefisien kebijakan publik. Skandal ini menimbulkan kerugian sebesar 271 triliun yang mana hanya dalam bentuk kejahatan finansial tetapi juga mencerminkan krisis etika birokrasi. Nah, melalui peta jalan yang sudah dijelaskan, advokasi ini disusun melalui kelompok yang menegaskan perlunya perubahan kebijakan menuju sistem pengelolaan pertambangan timah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kemudian advokasi ini juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi sumber daya alam tidak dapat hanya mengandalkan tindakan hukum, tetapi memerlukan reformasi struktural dan perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada keadilan sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan mengenai masalah publik atau masalah kebijakan oleh kasus korupsi timah Harvey Mois. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.